Pada video kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai tutorial Microsoft Word untuk pemula. Di mana untuk kali ini kita akan belajar mengenai cara menulis atau mengetik rumus matematika. Oke, untuk lebih cepatnya kita langsung bahas saja. Nah, jadi untuk mengetik atau menulis rumus matematika, makanya adalah pertama kita klik dulu menu Insert, kemudian klik icon equation ya yang bergambar logo pi. Nah, maka nanti muncul menu equation editor. Tampilannya adalah seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah menu untuk membuat bilangan pecahan atau fraction. Jadi untuk bilangan pecahannya ada yang seperti ini, ada yang miring, dan seterusnya. Kemudian ini untuk membuat bilangan perpangkatan, ini untuk akar, kemudian integral, kemudian untuk lambang-lambang sigma, kemudian kurung, kemudian trigonometri, ini aksen, kemudian limit dan logaritma, ini kumpulan operator, dan ini untuk pembuatan matrik ya. Nah, sebagai contoh misalnya yang pertama kita akan membuat atau mengetik pecahan ya. Maka caranya adalah tadi setelah kita klik insert kemudian equation, nah di sini kita pilih menu fraction, kemudian kita tentukan atau kita pilih dulu bentuk pecahannya mau seperti apa polanya ya. Misalnya kita pilih yang standar yang atas dan bawah. Klik seperti ini. Nah, kemudian pertama kita klik dulu pada kotak yang di bagian atas atau pembilangnya, kemudian kita ketikkan misalnya 1/2, berarti di sini kita ketikkan 1, kemudian kita klik di bilangan penyebutnya, kemudian kita ketikkan 2. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau sudah tinggal kita klik di luar di tempat kosong ya. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian misalnya jika kita ingin membuat soal yang berhubungan dengan bilangan pecahan, maka caranya adalah pertama kita tempatkan dulu kursor di bawah, caranya tinggal kita ketik atau tekan enter. Lalu di sini misalnya soalnya adalah hasil perhitungan dari. Nah, kemudian untuk mengetikkan bilangan pecahannya, maka langkahnya sama seperti tadi. Kita klik menu insert, kemudian equation. Atau bisa juga kalau kita ingin menggunakan tombol keyboard, caranya adalah tinggal kita tekan tombol Alt dengan sama dengan ya. Saya coba tekan Alt bersamaan dengan mengetikkan sama dengan. Nah, maka nanti akan langsung otomatis muncul menu equation editor seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi soalnya. Misalnya tadi kan kita ingin membuat soal pecahan ya. Jadi kita klik lagi fraction, kemudian kita pilih yang ini. Kemudian kita ketikkan angka-angkanya. Misalnya di sini 1/2. Nah, kemudian untuk kembali melanjutkan pengetikan rumusnya atau pengetikan bilangan pecahannya, maka karena di sini kursor masih ada di area bawah atau area penyebut, maka kita tekan dulu tombol panah kanan 1 kali ya. Jadi kita tekan tombol panah kanan pada keyboard 1 kali. Sehingga kursor berpindah ke area tengah-tengah seperti ini. Kemudian di sini misalnya soalnya penjumlahan, jadi kita tekan tombol plus atau tombol tambah pada keyboard. Kemudian kita tambahkan lagi bilangan pecahannya, kita klik fraction, kemudian pilih lagi yang ini. Misalnya tambah 3/4, ini kita ketik 3, di bawah kita ketik 4. Kemudian kita lanjutkan lagi, tekan tombol panah kanan 1 kali. Misalnya ini kita kurangi, jadi tekan tombol minus pada keyboard. Lalu kita pilih lagi bilangan pecahannya, kita ketikkan lagi angkanya, misalnya 1/5. Kemudian misalnya di ujung kita ketikkan sama dengan, maka kita tekan dulu tombol panah kanan lagi 1 kali, lalu kita ketikkan sama dengan, misalnya kesannya tinggal kita ketikkan titik-titik ya. Nah, kalau sudah tinggal kita klik di tempat kosong, maka hasil dari pengetikan rumusnya adalah seperti ini. Nah, itu untuk pengetikan bilangan pecahan. Sekarang kita coba untuk bilangan yang lain atau pola yang lain ya. Saya tekan enter dulu biar kursor pindah ke bawah. Kemudian kita tampilkan lagi menu equation. Caranya sama, kita klik insert lalu equation, atau bisa juga tekan Alt dengan sama dengan secara bersamaan. Nah, misalnya di sini kita coba untuk mengetikkan bilangan pangkat, berarti kita tinggal pilih yang ini, pangkat X, kemudian tinggal kita pilih polanya. Ada yang pangkatnya ke atas, ada yang pangkatnya ke bawah, ada juga yang pangkat di atas dan di bawah. Kita coba yang ini ya. Misalnya kita ketikkan X kuadrat, berarti di sini kita ketikkan X, klik di sini, lalu kita ketikkan angka 2. Ini hasilnya. Klik lagi di tempat kosong. Nah, kalau ini misalnya kita ingin menempatkannya di sebelah kiri, tinggal kita blok saja, lalu kita klik icon rata kiri ya. Nah, maka nanti posisinya akan berpindah ke sebelah kiri. Oke, saya klik lagi di tempat kosong, kemudian enter. Kita coba untuk pola yang lain, tekan lagi Alt sama dengan. Kemudian sekarang kita coba untuk mengetik akar ya. Kita klik dari menu ini. Nah, di sini untuk bentuk akar ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Jadi ada angka, kemudian ada untuk akar pangkat berapanya. Kalau ini untuk akar pangkat 2, ini untuk akar pangkat 3. Misalnya kita pilih yang standar yang ini ya. Kita klik,
lalu tinggal kita ketikkan angkanya, misalnya akar 2. Kalau sudah, kita klik lagi di tempat kosong, ini hasilnya. Nah, sekarang misalnya jika kita ingin mengetikkan setengah akar 2, maka caranya adalah kita tekan dulu enter satu kali, kemudian tampilkan lagi menu equation-nya, insert equation. Nah, kita akan mengetikkan setengah akar 2 ya. Berarti kita ketik dulu fraction, atau kita pilih dulu fraction. Di sini kita ketikkan setengah ya, 1/2. Nah, kemudian setelah kita mengetikkan angka 2, tekan dulu panah ke kanan satu kali agar kursornya berpindah ke tengah-tengah ya. Kemudian barulah sekarang kita pilih menu ini, menu akar. Kemudian kita pilih bentuk akarnya, lalu kita ketikkan angkanya di sini. Setengah akar 2, kalau sudah klik di tempat kosong, hasilnya adalah seperti ini. Oke, saya tekan lagi enter, kemudian tampilkan lagi kotak equation-nya, ALT sama dengan. Nah, sekarang kita coba untuk mengetik bilangan matrik ya. Nah, karena di sini untuk menu matrik hanya disediakan angkanya saja, jadi tanpa ada kurungnya, maka kita pilih dulu kurungnya ya. Jadi kita pilih dari pilihan bracket, kemudian kita tentukan dulu bentuk kurungnya mau yang seperti apa. Ada kurung yang standar, ada kurung siku, kurung kurawal, dan seterusnya. Kita pilih yang kurung siku ya misalnya. Nah, ini baru penulisan kurung buka, kurung tutupnya ya. Selanjutnya kita klik dulu di area tengah di sini, di kotak yang kecil ini. Lalu barulah kita klik menu matrik. Kemudian kita pilih bentuk matriknya. Ini ada yang 2x2, ini ada yang 2x3, dan seterusnya. Misalnya kita pilih yang 2x3. Nah, hasilnya seperti ini, barulah kita ketikkan angkanya. Misalnya kita klik dari sini ya. 1. Untuk berpindah ke kotak yang sebelah kanan, bisa kita klik dengan menggunakan mouse, atau bisa juga kita menekan tombol panah kanan ya. Nah, seperti ini, 2, 3. Kemudian kalau dari sini kita tekan tombol panah kanan, maka dia akan berpindah ke kotak yang sebelah kiri paling bawah ya. Misalnya di sini 4, 5, 6. Seperti biasa, kalau sudah tinggal kita klik di tempat kosong. Ini hasilnya. Nah, seandainya jika kita ingin melakukan perubahan pada rumus yang sudah kita ketik, tinggal kita klik saja pada rumusnya, lalu kita lakukan perubahan pada angkanya. Misalnya di sini kita ketikkan 10 misalnya. Atau misalnya jika kita ingin menambah baris ya, maka cara untuk menambah baris adalah pertama, klik kanan pada salah satu baris yang ingin kita tambah. Misalnya kita klik kanan di sini, lalu kita pilih insert. Nah, kalau kita ingin menyisipkan baris sebelum baris yang ada angka 4-nya ini, maka kita pilih insert row before. Kalau kita ingin menyisipkan baris setelah baris yang ada angka 4-nya ini, berarti kita pilih insert row after. Nah, di sini misalnya saya ingin menambahkan di sebelum baris yang angka 4 tadi ya, berarti kita pilih insert row before. Nah, maka nanti sebelum baris yang ada angka 4-nya ini akan ada baris kosong lagi. Nah, di sini tinggal kita ketikkan angka-angkanya. Misalnya 7, 8, 9 gitu ya. Oke, saya klik lagi di tempat kosong, kemudian saya tekan enter. Nah, kemudian misalnya jika kita ingin membuat rumus-rumus yang baku, jadi rumus yang sudah ada, maka kita klik menu insert, kemudian pada pilihan equation kita klik pada tanda panahnya. Nah, di sini kita lihat banyak sekali rumus-rumus baku yang sudah disediakan. Jadi tinggal kita pilih saja, maka nanti akan langsung muncul rumusnya. Misalnya kita pilih rumus yang ini ya, rumus formula kuadratik. Nah, maka nanti rumusnya akan langsung masuk ke sini tanpa kita mengetikkan apa-apa. Jadi cukup kita pilih rumusnya, nanti akan langsung masuk ke sini. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin mengetikkan rumusnya secara manual, maka caranya adalah kita coba ya. Kita coba mengetikkan rumus seperti ini dengan cara manual ya. Saya klik dulu kursor di tempat kosong sebelah kanan, lalu tekan enter. Kita akan coba untuk membuat rumus seperti ini dengan cara manual ya. Caranya sama seperti tadi, klik insert, equation. Kemudian di sini tinggal langsung saja kita ketikkan X, kemudian sama dengan. Nah, untuk membuat rumus ini kita lihat dulu garis besarnya dari bilangan ini atau dari rumus ini adalah pecahan ya. Maka kita pilih dulu fraction. Kita pilih pola pecahan. Kemudian kita simpan kursornya di sini, lalu langsung kita ketikkan min B, negatif B ya. Kemudian untuk plus minus ada di sini, tinggal kita klik plus minus. Kemudian di sini akar B kuadrat kurang 4AC, berarti kita pilih dulu akar ya. Jadi kita jangan mengetikkan dulu B kuadrat, tapi kita pilih dulu akar ya. Kita pilih dulu menu akar, kemudian pilih di sini. Lalu kita klik kursornya di sini, kemudian kita pilih perpangkatan. Dari sini, barulah di sini kita ketikkan B, kemudian di sini kuadrat atau angka 2-nya. Kemudian setelah itu kita tekan dulu panah kanan satu kali, jadi tekan panah kanan pada keyboard satu kali, lalu kita lanjutkan rumusnya, minus 4AC, tinggal ketikkan saja 4A kemudian C. Kemudian untuk 2A-nya sama, tinggal kita klik di sini, lalu kita ketikkan 2 dan huruf A.
Oke, sekarang kita coba lagi rumus yang lain. Saya klik di tempat kosong, lalu tekan Enter. Coba kita klik lagi Insert, tanda panah pada menu Equation. Nah, misalnya kita coba membuat rumus ini ya, rumus yang teori binomial. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi sekarang kita akan coba untuk membuat rumus ini secara manual ya. Jadi kalau barusan kan cukup kita klik pada rumus yang sudah ada. Sekarang bagaimana caranya untuk membuat rumus seperti ini? Oke, kita mulai. Seperti biasa, kita tampilkan dulu equation, insert equation. Nah, kemudian kita lihat dulu di sini. Jadi ini adalah sebetulnya bilangan perpangkatan ya. Jadi jangan kita langsung mengetikkan kurung buka dan seterusnya ya. Tapi kita lihat dulu karena ini adalah bilangan perpangkatan, maka kita pilih dulu mode perpangkatan yang ini ya. Jadi pilih dulu dari script, kemudian pilih yang ini superscript. Barulah di sini kita ketikkan dalam kurung X tambah A gitu ya. Oke, kita coba, kita klik di sini, kemudian ketikkan kurung buka, kemudian ketikkan X, ketik tambah, ketik A, ketik kurung tutup. Atau bisa juga seperti ini ya. Jadi setelah tadi kita pilih perpangkatan, kita pilih dulu dari bracket ya. Nah, dari sini, kemudian kita pilih yang ini, bracket yang kurung buka, kurung tutup biasa. Baru di sini kita ketikkan X tambah A, gitu ya, sama saja. Kemudian di sini kita ketikkan pangkat N-nya ya. Klik di sini, ketikkan N-nya. Nah, sebelum mengetikkan sama dengan, kita harus menekan dulu tombol panah kanan satu kali ya. Karena kalau tidak menekan dulu tombol panah kanan, nanti jadinya akan jadi seperti ini. Jadi sama dengannya lurus dengan pangkat N ya. Oke, saya hapus lagi. Sekali lagi tekan dulu panah kanan satu kali untuk kembali ke kursor yang normal. Baru kita lanjutkan. Kita ketik sama dengan. Kemudian di sini kita lihat ada simbol sigma, maka kita pilih dari sini. Nah, di sini kita lihat untuk sigmanya di atas ada angkanya, di bawah ada, kemudian di depannya juga ada. Berarti kita pilih yang ini ya. Karena polanya beda-beda ya. Ada yang di depan saja, ada yang atas bawah depan, ada yang atas bawahnya agak ke depan sedikit dan seterusnya. Nah, di sini kita pilih yang ini ya. Kemudian kita klik di sini, ketikkan N, lalu klik di sini, ketikkan K sama dengan 0. Boleh kita klik dengan menggunakan mouse, boleh juga kita tekan tombol panah kiri kanan atas bawah pada keyboard ya. Silakan disesuaikan dengan kondisi saja, mana yang dirasa paling mudah. Nah, kemudian kita lihat di sini, untuk membuat pola atau rumus seperti ini, maka kita pilih dulu kurung ya. Jadi kita klik di sini, kemudian kita pilih dulu kurung dari bracket, kurung yang biasa. Kemudian klik lagi di sini, di kotak yang tengah. Lalu kita buat matrik dengan satu kolom dua baris ya. Caranya kita pilih dari menu matrik. Nah, kita pilih yang ini. 2 kali 1 ya, berarti 2 baris 1 kolom. Di sini kita ketikkan N, di bawahnya kita ketikkan K. Kemudian untuk melanjutkan rumusnya, karena di sini X pangkat K itu berada setelah kurung tutup, maka kita tekan terus tombol panah kanan pada keyboard sampai kursor berada di sebelah kanan dari kurung buka yang ini ya. Nah, ini sudah berada di sebelah kanan kursornya, maka kita tinggal lanjutkan X pangkat K, berarti kita pilih perpangkatan. Ini X. Ini K. Tekan lagi panah kanan satu kali biar kursornya kembali ke posisi normal. Pilih lagi perpangkatan. Di sini kita tulis A. Lalu untuk di pangkatnya kita tulis N-K. Hasilnya adalah seperti ini. Sama ya. Oke, kita coba lagi untuk rumus kompleks yang lain. Insert equation. Misalnya kita pilih rumus yang ini ya. Yang Fourier series. Nah, bagaimana caranya untuk membuat rumus ini secara manual ya? Oke, kita coba. Sama seperti tadi, insert, kemudian equation. Nah, di sini untuk mengetikkan fx, tinggal kita langsung saja ketikkan f dalam kurung x, kemudian sama dengan. Nah, di sini kita lihat a, kemudian 0-nya di bawah, jadi a0, 0-nya ada di bawah, berarti kita pilih dari perpangkatan, pilihnya yang perpangkatan ke bawah atau subscript. Klik di sini, kita ketik a. Tempatkan di sini, kita ketik 0. Kemudian sebelum mengetikkan plus atau tambah, kita tekan dulu panah kanan pada keyboard satu kali. Karena kalau tidak menekan dulu panah kanan, nanti hasilnya jadi seperti ini. Jadi plusnya ada di bawah ya, lurus dengan angka 0. Oke, saya hapus lagi, tekan tombol panah kanan satu kali. Barulah kita ketikkan tanda plus. Kemudian kita pilih lagi sigma yang tadi ya, dari large operator. Kemudian pilih yang ini. Karena di atas, bawah, dan kanannya ada angka ya. Klik di sini, lalu kita ketik simbol tak hingga ada di sini ya. Kita klik ini, kemudian pindah ke bawah, N sama dengan 1, ketikkan N sama dengan 1.
Lalu kita klik di sini. Lalu kita lihat ini adalah kurung ya. Jadi berada di dalam kurung, berarti kita pilih dulu bracket. Pilih yang ini. Kemudian klik di sini. Nah, kita lihat AN, N-nya di bawah, kita pilih dari sini. Di sini A, kemudian di sini N. Tekan panah kanan 1 kali. Kemudian untuk menulis kosinus, kita lihat dari menu function. Nah, di sini ada kosinus, cos. Kemudian tempatkan kursornya di sini. Nah, kita lihat ini adalah bilangan pecahan ya. Maka kita pilih dulu fraction. Nah, seperti ini. Kita klik di pembilangnya. Kemudian kita ketikkan NPX. Kita ketik N. Kemudian untuk P-nya kita cari di sini. Kita klik ke bawah. Nah, ini ada P ya. Nah, ini NPX. X-nya kita ketik saja. L-nya juga kita ketik. Simpan di sini. Kita ketik L. Kemudian tekan panah kanan 1 kali sampai kursor pindah ke sini. Tekan tanda plus lagi. BN berarti kita pilih dari script. Yang ini ya. Pangkatnya ke bawah atau subscript. Di sini B, kemudian di sini N. Tekan panah kanan 1 kali. Ini sinus berarti kita pilih dari function sinus atau sin. Kita klik lagi di sini. Ini adalah bilangan pecahan. Berarti kita pilih dari fraction. Sama seperti tadi NPX berarti kita ketik N. P-nya dari sini. X-nya kita ketik. Ini kita ketik L. Hasilnya adalah seperti ini. Sama ya. Nah, kemudian misalnya kita coba satu contoh lagi ya. Misalnya kita ingin membuat rumus seperti ini. Ada rumus limit ya. Nah, maka caranya adalah, nah di sini saya tekan dulu enter. Sama seperti tadi, kita klik dulu insert, kemudian equation. Ini nggak apa-apa, kita tulis dulu di tengah ya. Nah, di sini kita lihat rumusnya adalah tentang limit ya. Maka di sini kita pilih pada menu limit and log. Kemudian kita pilih limit. Di sini kita ketikkan X, kemudian panah kanan 1 atau X mendekati 1, berarti kita ketikkan X. Kemudian tanda panahnya kita cari di sini. Tanda panah ke kanan ini ya. X mendekati 1. Kemudian rumus berikutnya kita klik di sini. Kita lihat ini adalah bilangan pecahan ya. Jadi garis besarnya dari bilangan ini adalah pecahan. 1 min X per 2 min akar X tambah 3. Berarti kita pilih dulu mode pecahan ya. Kita klik di sini. Kemudian pilih fraction, pilih yang ini, lalu klik di bagian pembilangnya. Di sini kita ketikkan 1 strip X, kemudian pindah ke bawah. Di sini 2 min atau strip akar X tambah 3. Berarti kita pilih dulu akar dari ini ya, dari radikal. Kemudian di sini kita ketikkan X tambah 3. Maka hasilnya adalah seperti ini. Kalau misalnya kita ingin perataannya rata ke kiri, berarti kita blok lalu klik ke rata kiri. Hasilnya seperti ini. Karena ini adalah image ya, ini adalah gambar. Sementara ini adalah hasil dari pengetikan dengan menggunakan equation. Nah, seandainya pada rumus-rumus yang sudah kita ketikkan di atas, kita mau melakukan perubahan atau pengeditan, tinggal kita klik saja pada rumus yang akan kita edit, lalu kita lakukan perubahan atau pengeditan pada rumusnya. Kemudian kalau misalnya kita ingin menghapus rumusnya, maka caranya adalah tinggal kita blok saja rumus mana yang akan kita hapus, lalu tekan tombol delete pada keyboard. Blok lagi, kemudian delete lagi, dan seterusnya, gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini.